Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan bertemu dengan sosok pejuang langit yang berhasil lepas dari lilitan hutang hampir ratusan juta. Ajaibnya, sekarang ia sudah bangkit dari kebangkrutan. Hal itu dipercaya karena mengamalkan sholawat 10.000 kali setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim taslima. Kini, dengan bisnis baksonya yang viral, beliau bisa meraih keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemarin dapat kabar di Ciracas ada bakso viral Ciracas. Makanya saya langsung datang aja ke sini kan. Mantap. Ini gratis minum, gratis per toppingan 30.000. Terus Bu Rina dapat untung dari mana nih? Alhamdulillah, ada aja lebihnya. Oh gitu ya. Ini jangan-jangan salah satu bentuk sedekahnya kayak gitu nih. Kebetulan kalau kayak per toppingan sama minum itu aku niatkan dari awal sedekah. Kata Bu Rina, beliau tahu bagaimana rasa ingin membahagiakan keluarga di tengah kondisi keuangan yang sulit. Sehingga ini merupakan bentuk berbaginya kepada mahasiswa, pejuang keluarga, pedagang kecil yang ingin memberikan sajian enak dengan harga murah tapi mengenyangkan. Saat itu udah nggak punya modal. Modal saya udah habis total, saya cuma punya modal 1 juta, itu dapat pesanan nasi box dari Pak RT saya. Baik. Saya coba olah uang 1 juta untuk mukbang, itu pertama cuma modal 1 juta, saya olah habis di 3 jam. Habis di 3 jam? Iya. Dan keuntungannya pada saat itu? Ada untungnya, terus saya puter lagi, saya buat belanja daging lagi, saya puterin ke 50 kilo. Hari berikutnya saya puter ke 80 kilo. Hari berikutnya ke 100 kilo, sampai langsung dari 100 ke 160 kilo. Sampai hari ini? Hari ini 250 kilo. Masya Allah, luar biasa. Pejuang langit, di balik keviralan dan keramaian warung baksonya, Bu Rina membangun warung bakso viral ini penuh dengan ujian yang ia harus hadapi bersama suami. Bu Rina harus bertemu berkali-kali dengan kebangkrutan. Mas Anab, aku punya satu cerita nih di balik bakso viral Ciracas ya. Jadi sebelum viral aku sampai nggak mampu, sempat hampir bangkrut, nggak bisa bayar karyawan. Baik. Ya akhirnya saya udah nggak punya harta benda nih, udah habis, tabungan saya udah habis. Saya cuma punya 1 handphone. 1 handphone? Iya, saat itu handphone saya tuh untuk lab ya, tapi mau nggak mau harus saya relakan untuk menggaji karyawan saya. Itu bentuk apa ya, pengorbanan ya? Ya, karena menurut saya itu karyawan meskipun keadaan saya mau bangkrut, apa harus gajian. Luar biasa ya pejuang langit. Perjuangan dan pengorbanan Bu Rina demi memenuhi hak karyawannya. Saya teringat dengan penjelasan guru saya bahwa Rasulullah SAW sangat menghargai kesejahteraan para pekerja. Hal itu bahkan tercatat dalam sebuah hadis yang mengutamakan hak-hak atau gaji karyawan, sehingga usahanya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering." Tadi kan Mbak Rina itu bilang kalau ngamalin sholawat Jibril 10.000 kali setiap hari. Setiap malam. Setiap malam? Iya. Masya Allah. Itu kenapa tuh yang membuat Mbak Rina ngamalin amalan itu? Saya pernah lihat Ustadz siapa yang orang Malaysia tuh kan, Ya. yang itu sholawat Jibril. Coba saya terapin, dulu saya lagi kelibet utang ceritanya. Ini tuh bekas ruko telur. Jadi saya bisnis telur, agen telur, 4 tahun saya jalanin dan bangkrut ya. Meninggalkan hutang 80 juta rupiah. Wah, Dan itu kita juga posisi udah nggak punya tabungan sama sekali. ya. Akhirnya coba saya scroll YouTube dulu ya. Adalah tuh amalan sholawat Jibril ya, penarik rezeki. Saya coba amalin per malam 10.000 dan itu saya nggak pernah berhenti. Dan saya khususan saya minta untuk melunasin hutang kayak gitu. Dan alhamdulillah kebayar. Pejuang langit, Masya Allah. Dengan ikhtiar dan tawakal sedikit demi sedikit, pintu peluang rezeki semakin terbuka. Bu Rina mendapatkan rezeki tak terduga dengan pinjaman modal ratusan juta rupiah dari keluarganya. Dengan modal itulah, Bu Rina kembali melancarkan bisnis baksonya bersama suami. Saya bilang, saya ke Bang Rijal, saya butuh modal berapa? 100 juta. Dan itu langsung dipinjamkan 100 juta. Cash. Nggak ada jaminan? Nggak ada jaminan, bahkan dia tidak bertanya itu uang untuk apa. Nah, dari uang 100 juta itu Mbak Rina alokasikan untuk? Untuk bisnis. Jadi saat itu alhamdulillahnya ke supplier telur, si uang 80 juta itu boleh dicicil per minggu 5 juta.
Baik. Bisa cicil per minggu dari hasil uang baju, saya cicil 5 juta, 10 juta sampai lunas. Amalan salawat yang dilakukan Bu Rina memang tidak langsung membuat usahanya berjalan lancar. Ujian demi ujian terus kembali menerpanya. Tapi dengan tawakal dan ikhtiar dan rutin melaksanakan salawat secara bertahap, dari 1000 kali per hari diperkuat menjadi 5000 kali hingga 10.000 kali setiap malam, membuat Bu Rina semakin kuat. Namun ternyata saat dagangan bakso sudah mulai membaik, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan ujian kepada keluarganya, di mana Bu Rina harus memilih melanjutkan dagangan atau mengurus ibundanya yang terkena stroke. Saya terapi 2 hari sekali ibu saya, dan alhamdulillah sekarang udah bisa bikin bakso lagi, udah sehat kembali. Luar biasa. Makanya saya bilang ini doa siapa yang nembus langit, ya Allah. Saya yakin kalau ibu saya. Wah, saya yakin. Doa ibunya Mbak Rina itu lewatnya jalur langit. Betul, itu. Masya Allah. Itu saya percaya. Ini doa siapa nih yang nembus langit, pasti doa ibu saya. Karena kan saya juga niatnya, ibu saya targetnya harus bisa jalan. Nggak boleh sampai nggak bisa jalan, kasihan. Tapi kalau saya lihat ya, apa yang udah dilalui sama Mbak Rina dengan cobaan yang bertubi-tubi, memang itu sangat luar biasa. Saya nggak yakin kalau saya sendiri mampu ngadepin itu semua gitu loh. Ditambah lagi ada utang dan bisa keluar dari utang tersebut, Masya Allah sekali. Jadi sedih. Benar-benar tuh. Saya cuma mikirin ibu saya, saya tidak mikirin anak saya, tidak mikirin suami saya. Karena kalau anak saya itu, budenya kayak kaya lah, pasti anak saya itu hidup, pasti anak saya itu ada yang merawat. Tapi ibu saya itu gak bakal ada yang merawat, Bos. Iya. Dia cuma punya saya di Jakarta, makanya setiap ingat ibu saya semangat gitu. Jadi saya juga ikutan nangis, mohon maaf nih Mbak Rina. Iya. Cuman saya punya suami hebat banget, dia selalu nguatin saya, dia selalu cari solusi gitu kan. Dan ditambah saya punya kakak ipar hebat banget, Mas. Nah, berarti ya memang selain usaha tadi, memang Mbak Rina ini dikelilingi sama orang-orang baik. Iya, dan saya itu setiap saya punya masalah dari awal saya nikah sampai detik ini, ibu saya nggak pernah tahu. Saya tuh nggak pernah cerita, jadi depan ibu saya tuh happy, Mas. Depan ibu saya tuh selalu happy, jangan sampai ibu saya stres. Tapi mungkin orang tua itu batin ya, pasti ngerti gitu. Dan pernah ada satu doa dia tuh menurut saya 1 minggu dikabul, Mas. Saya nggak punya kendaraan mobil saat itu. Terus ibu saya gini, oh, Rina biar kebeli mobil ya, biar kita pulang kampungnya pakai mobil. Dan 1 minggu saya beli mobil, Mas. Saat itu corona parah, saya bisa beli mobil. Alhamdulillah, luar biasa. Pejuang Langit, cerita keikhlasan Bu Rina untuk kesembuhan ibunya mengingatkan saya pada kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang pernah disebut Rasulullah sebagai pemuda yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terkenal di langit. Uwais Al-Qarni, pemuda yang pada masanya dikenal miskin dan memiliki penyakit kulit, namun sangat berbakti kepada ibunya yang lumpuh. Ketika Uwais sedang menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Uwais berjalan menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Sang ibu meneteskan air mata telah melihat Baitullah. Sang ibu cukup kaget dengan permintaan dan doa Uwais setelah mendengar apa yang diucapkan Uwais. "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Mas Nano, ini ada suami saya. Mas Nano. Suami hebat saya yang selalu support Salam kenal, saya. anak dari jalur langit. Masya Allah. Sumarno panggilan Nano ya? Iya, Mas Nano, panggilannya Mas Masya Nano. Allah. Tadi udah cerita-cerita Mas Nano. Mbak Rina ini luar biasa perjuangannya sama Mas Nano, katanya bertubi-tubi ya, dapat ujian luar biasa ya. Kalau istri mah emang dia luar biasa, aku ini luar biasa. Saya sebagai suami juga bangga. Hebat dia kalau. Pejuang Langit, selain amalan salawat dan berbakti kepada orang tua, ternyata Bu Rina dan suami juga sering melakukan amalan Jumat Berkah. Bahkan mereka melakukan amalan itu tidak hanya pada saat bisnis baksonya semakin besar, melainkan dilakukan saat keadaan kondisi terpuruk. Pada Saat itu tuh kita nyisir rezeki, Mas, setiap hari Jumat ke Kampung Rambutan. Saya tuh paling suka di titik Kampung Rambutan tuh kita bagi-bagi nasi bok, es teh itu ke tukang Gojek. Dan saya tuh sempat nangis terharu di sana. Mereka langsung dimakan di tempat, Mas Ano. Jadi yang di Rambutan tuh benar-benar dinikmati. Langsung dinikmati langsung. Makanya itu rasa bangga, rasa terharu itu ya.
satu sisi usaha ini nih usaha ini tuh bukan kita yang hebat tapi orang tua kita tuh hebat. Jadi doa lah mereka lah jangan sampai itu namanya nembus langit 7 itu. Doa mereka tuh luar biasa. Saya pernah bertanya ini saya bertanya sama suami, doa siapa yang nembus langit ya? Sampai bakso, kita cuma jualan bakso tapi bisa spiral ini gitu kan. Pasti doa ibu saya bilang gitu. Kata saya, udah kita duit fokus, itu nggak ada habisnya. Ya, duit nggak ada habisnya. Akhirnya orang tua tinggal satu-satunya jaga, kata saya. Jaga. Uang tuh kapanpun ya, buat orang usaha itu tipsnya gini, modal boleh habis, semangat nggak boleh habis. Mas Ano, ini makin siang makin rame Ya, nih. alhamdulillah. Mas Ano nggak makan? Ini waktu sudah menunjukkan jam 12, alangkah baiknya kita ke masjid untuk ibadah. Oh, oke. Ada saatnya kita laporan. Siap. Oke, yuk. Kita bisa bareng-bareng, silakan ayo. Yuk. Pejuang Langit, banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita contoh dan terapkan dari episode hari ini. Nantikan episode Jalur Langit berikutnya, tentunya dengan segudang-segudang amalan-amalan maha dahsyat yang mudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Anov Prabowo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.